Yo, kembali lagi di SMM Screening Malam bersama Profesor, dan kali ini kita akan menganalisa chart IHSG dan juga kita akan mereview lagi screening yang telah kita lakukan sebelumnya. Dan disclaimer on bahwa ini bukan ajakan beli maupun ajakan jual. Jadi let's go saja kita lihat IHSG hari ini apa kabarnya, dan hari ini kabarnya adalah dia break even point, jadi tidak ada penurunan maupun kenaikan untuk IHSG, dan sekarang dia lagi di support yang sebelumnya ada resisten yang belum mampu untuk lebih terbang lebih jauh ya. Jadi so far masih good, masih di atas MA200, masih oke lah untuk IHSG. Oke, langsung saja tanpa banyak basa-basi mengingat durasi, kita langsung saja ke MA Broker ya. Oke, karena hari ini saya sangat semangat ya, karena PC saya mau datang. Oke. Oke, tunggu dulu. Saya buka di mobile phone dan kita akan menganalisa lewat MA Broker. Mengapa lewat MA Broker? Karena ini adalah sistem trading yang sudah saya gunakan gitu. Jadi mempersingkat waktu juga untuk menganalisa ya. Tapi kalau lebih detailnya kita pakai trading view seperti biasa. Oke, untuk yang pertama untuk yang pertama adalah PTBA ya. PTBA. Lupa diketik PTBA. Oke, untuk PTBA dia koreksi hari ini ya. Dan sebenarnya signal buy-nya sudah menghilang. Oh, enggak, sorry. Candlenya lupa di zoom cuy. Nah, ini hari ini PTBA tidak mengalami kenaikan maupun penurunan ya. Dan juga dia masih tertahan ya di MA200 ya, yang warna merah ini adalah MA200. Jadi dia pagi tadi sempat naik ya, ini sempat naik, namun dia tidak berhasil tembus di closingnya ya, jadi dia gagal menembus resistennya. Untuk chart PTBA sih masih oke saja ya, masih oke. Kemungkinan dia bakal koreksi dulu besok ya, mencoba kembali lagi di support dynamicnya di EMA 12 nya ya, dan EMA 21 nya kemungkinan juga. Tapi untuk EMA 21 agak sulit. Yang jelas dia pertama harus ke EMA 12 dulu ya, dan kemungkinan rebound dan bakal retest lagi untuk menembuskan resisten di EMA 65 nya ini. Oke, nah itu untuk gambaran PTBA, jadi masih good PTBA. Berikutnya ada MPMX yang so far masih sideways, jadi tidak banyak kita bahas. Berikutnya ada Puwon. Oke, untuk Puwon juga masih break even point ya, jadi tidak ada kenaikan maupun penurunan. Kalau kita lihat, oke sih, masih oke. Volumenya hari ini kecil ya, jadi hari ini volumenya kecil untuk Puwon, dan HK dan HQ-nya juga seimbang. Kalau kita lihat di chart, saya penasaran sih, apakah dia terbentur resisten ya Puwon. Oke, untuk Puwon dia masih di bawah MA200-nya ya. Dan ini oke, di sini memang ada sedikit ya resisten kalau kita lihat. Nah, di sini dia ada sedikit resisten, tapi ini bukan resisten yang kuat ya. Jadi kemungkinan dia bakal melanjutkan ya, ini bakal melanjutkan, cuman kurang tenaga ya. Volumenya masih kecil. Dia kurang tenaga. Nah, di sini resisten yang sangat kuatnya ya. Di sini dan di sini area ini. Nah, ini adalah resisten yang sangat kuat area ini. Kalau untuk di sini sih masih bisa ya untuk naik lagi. Oke, untuk Puwon sih masih oke ya. Masih oke, dan juga belum ada tanda pembalikan arah. Kalau kita pakai sistem trading kita, ini masih biru. Kalau kita lihat, tanda biru adalah MACD dia masih uptrend, belum ada DC ya. Lihat di sini, dan juga ini masih uptrend juga walaupun overbought ya. Tapi selama dia masih melanjutkan rally sih so far nggak masalah gitu. Oke, nah itu untuk Puwon. Berikutnya ada RALS yang hari ini mengalami kenaikan sebesar 2,27%. Good job RALS. Oke, RALS ini sangat bagus ya. Dan ini lumayan memberikan kontribusi di porto saya untuk RALS ini. Dan semoga saja ya
target terdekatnya adalah MA 200 bagi MOTP, atau di high 55 ini di angka 735. Dan untuk MA 200 ya sekarang adalah di angka 723. Nah, ini bisa kalian TP seandainya menyentuh ya target di sini untuk RAS. Jadi RAS sangat bagus ya, sangat bagus. Bagi yang mau masuk mungkin agak naik sedikit ya. Jadi kalian harus membayar lebih mahal gitu. Karena bukan telat sih, agak telat untuk masuknya gitu. Oke, nah itu untuk RAS. Berikutnya ada Pegas. Oke, untuk Pegas juga naik hari ini sebesar 2,73% ya. Jadi oke. Dan ini juga naiknya cukup tinggi ya dari titik kita beli. Saya lupa belinya di entry ini atau di sini kemarin ya. Kayaknya di sini lah ya, waktu ada sinyal buy. Nah, itu saya bilang sebelum dia menembus EMA 21-nya ini, nah ini kalian masih bisa untuk kalian hold ya. Dan kemarin dia naik ya. Jadi kan di sini bisa beli lagi, buy sekali lagi ya di sini untuk average down gitu. So, saya kalau kalian mengikuti ini, nah itu bakal masih profit ya untuk Pegas. Oke, berikutnya ada Java. Untuk Pegas oke ya, masih bagus. Berikutnya ada Java. Oke, Java hari ini break even point dan membentuk candle doji dan masih di atas EMA 21 ya. Kemungkinan dia bakal menunggu dulu EMA 21 ini tersentuh baru bakal melanjutkan kenaikannya. Oke, untuk Java masih oke, masih bagus. Dan ini lumayan ya, menyumbangkan di porto saya. Untuk swing lumayan. Kalau titik tertinggi ini kemarin sempat menyentuh 10% lebih ya. Memang sempat yang di sini kalau nggak salah 10% lebih, karena saya belinya di area sini ya, di area 10%. Kalau sekarang tinggal 8% ya profitnya ya, mengikis sih, tapi masih bagus ya, masih bagus, belum ada tanda pembalikan. Candlenya juga masih biru. Oke, itu untuk Java. Berikutnya ada Keras. Oke, untuk Keras masih harus sabar ya, hari ini juga koreksi sebesar 1% dan candlenya belum kembali biru ya. Tapi bagi kalian ini malah kesempatan ya sebenarnya untuk membeli bagi yang belum beli, karena ini lagi diskon ya. Wah ini agak bahaya sih ya, lahannya sudah mulai netral. Semoga ini tidak tertembus ya EMA 21 dan 13-nya. Nah, ini agak-agak danger sih. Warning satu lah. Kita akan cut loss ketika dia menembus EMA ini ya, EMA 21. Tapi kalau untuk sekarang masih bagus ya. Masih tertahan di EMA 21 dan 13-nya gitu. Cuman dia juga sulit untuk menembus EMA 65-nya ya. Dan kalau kita lihat volumenya hari ini juga kecil ya. Jadi kemungkinan ini sengaja di markdown ya. Kalau saya lihat dari volumenya, emang sengaja untuk di markdown. Mungkin nanti dia bakal menembuskan ya ke EMA 65-nya, EMA 21-nya sengaja mungkin buat retail. Ya, sangat bahaya juga ya market maker keras ini. Oke, tapi ini masih layak lah. Belum tertembus sistem trading yang kita gunakan. Oke, nah itu untuk keras. Berikutnya ada ASI, salah satu saham blue chip yang kita masukkan. Oke, untuk ASI juga hari ini mengalami koreksi sebesar 0,5 dan ini tepat menyentuh di EMA 21, di EMA 13-nya ya. Dan ini tepat menyentuh EMA 13-nya dan juga swingnya juga masih di atas, masih oke. Lahan juga masih oke. Volumenya mengecil ya. Volumenya sedikit mengecil daripada yang semalam. Oke, kalau semalam kita bilang ini adalah fase distribusi ya, karena volumenya ini tinggi dengan candle yang lumayan cukup turun ya. Dan hari ini juga masih jualan, tetapi masih. Nah, ini kita lihat apakah ketika dia menembus EMA 21 maka kita akan cut loss atau kita outkan ini dari SMM ya. Karena dia juga sulit menembus MA 200-nya ini gitu. Ya, kemungkinan supportnya adalah di EMA 21 yang terdekatnya ya.
Nah, ini karena kita belinya di sini ya, di area sini. Nah, ini kalian sebenarnya sudah bisa take profit ya. Walaupun dia loss, cuman memang tidak maksimal ya profitnya. Ya, namanya juga mengikut ya. Jadi kita jika ada kesempatan untuk profit ya, gunakan semaksimal mungkin. Nah, ini mungkin kalian bisa TP sekitar 50% dari barang kalian bisa jual dulu ya. 50% dan jual keseluruhannya ketika menembus EMA 21 ini. Jadi so far kalian masih mendapatkan profit untuk ASI ini karena kita belinya di bawah ya. Kecuali kalian belinya di atas ini, nah itu yang masalah gitu. Dan ASI ini juga lumayan ya beberapa hari ini semenjak kita dari SMM. Kita ikuti dari SMM. Berikutnya ada Elsa yang baru 2 harian ya, sekitar 2 harian masuk di SMM. Dengan thumbnail yang baru ya. Elsa ini jadi penanda. Oke, untuk Elsa dia masih doji ya, candlenya doji. Ya di sini ada resisten high 55 hari ya, titik tertinggi 55 hari. Dan dia juga jauh ya dari EMA 12 nya dan EMA 21 nya. Nah, kalau kita lihat untuk Elsa masih bagus ya, masih bagus. Kemungkinan dia bakal koreksi. Nah, saya sarankan bagi yang belum masuk kan bisa menunggu ketika dia menyentuh EMA 13 ya dan beli lagi beli lagi di EMA 21 seandainya kalian dapat. Nah, itu untuk trading plan Elsa ya. Trading plan Elsa, kalau kita lihat Elsa ini membentuk pola apa ya? Elsa Elnusa TBK. Oke, ini seperti cup and handle ya. Cup and handle. Dan memang di sini ada resistance sehingga dia memang sulit ya menembus resisten yang ada di sini. Resisten ini lumayan cukup powerful ya. Karena 2 kali ini dan ini dia sulit menembus resisten ini. Semoga saja ada volume yang tinggi yang mampu menembus resisten ini ya. Jadi dia bisa mampu breakout dengan sangat bagus gitu ya. Ya Elsa sih bagi kalian yang suka yang berharapnya dia sebelum breakout ya, kalian bisa membeli dulu dia di area resisten ini sih ya. Beli dulu. Dan saya sih agak kurang tertarik gitu membeli breakout. Dan kalian bisa beli dulu setengah ya dan beli lagi ketika nah ini yang agak susah ya. Ketika dia breakout itu kalian langsung saja ya melakukan buy-nya gitu. Ketika lagi breakout gitu. Kalian bisa beli di atas ini ya, di area sini. Nah, itu kalian bisa beli ketika dia sudah terkonfirmasi breakout gitu ya, di jam lagi live market gitu. Nah, itu yang agak nggak sukanya saya untuk beli saham-saham breakout. Oke, nah itu Elsa. Berikutnya ada MLPL yang hari ini bukan lumayan lagi ya, sangat bagus kenaikannya sebesar 6,5 ya. Nah, ini sudah sepertinya bakal jalan lagi ya untuk MLPL dan ini naiknya 6 dan semalam itu naiknya 5, jadi totalnya ada sekitar 11% lebih ya. 11 atau 12% dari kenaikan semenjak kita rekomendasikan atau kita analisa ya, keluar dari hasil screening itu ya, MLPL ini. Nah, ini kalian seharusnya sudah bisa take profit lebih dari 10% ya. Oke, tapi karena ini masih baru, jadi saya masih masukkan ke SMM ya. Karena terlalu cepat juga untuk mengeluarkannya gitu. Saya mau lihat juga bagaimana perkembangan MLPL ini gitu. Sekalian memperbagus gitu ya. Memperbagus konten ini supaya tidak dibilang ada hasilnya lah ya. Ada contoh-contoh yang bagus ya. Seperti Java dan MLPL ini salah satunya gitu. Oke. Kemungkinan saya akan menjaga ini sampai di area 770 ya. Kemungkinan dia bakal ya di sini sih. Kalau kalian menggunakan price action ya MLPL,
Sebenarnya banyak ya SMM itu yang naiknya sudah lebih dari 20 ya, seperti ADI, PTPP. Nah itu kan SMM yang udah lama dan hari ini juga sebenarnya masih naik gitu ya. Bukan masih naik, masih profit, tapi saya masih tahan gitu. Kalau kalian mengikuti seharusnya kalian sudah profit. Nah ini ada beberapa sini ya. Ya kemungkinan 52% sih bisa sih seharusnya. Yang terdekat adalah 25% emang. Nah target yang ini sampai 52% potensi untuk kenaikan MLPL ini. Jadi lumayan, dan ini kalian sudah profit sebesar tunggu, white. Ya sekitar 11 atau inilah, 11 atau 12, ya tepat 12%, mau 13% ya kalian sudah profit. Oke, nah itu untuk MLPL. Selamat bagi yang sudah beli di sini, dan kita lanjutkan lagi ke salah satu saham yang ada pertambangannya, yaitu ada MDKA, pertambangan emas. Oke, untuk MDKA dia lahannya sudah mulai merah ya. Nah ini emang sudah saya bilang. Tunggu, MDK ini kok tidak saya out kan ya? Ya enggak? Terus saya lupa ini sih. Yang jelas ini kan tunggu di MA 200 ya. Kayak nyicil sedekat mungkin di MA 200-nya gitu. Ya, MA 200-nya yang ini. Nah, kemungkinan dia kalau kita lihat weekly-nya, MDK ini sangat sulit ya. Oke, weekly atau jauh sih. Daily aja. Kalau kita putar ke belakang, pakai ini sih enak. Karena kalau pakai MI Broker terlalu banyak signal ya. Nah ini lebih simple. Nah yang biru ini adalah MA 200-nya ya. Jadi dia MDK ini selama ini sangat sulit menembus MA 200-nya itu ya. Kemarin ini pernah kita di sini ya. Kemarin kita mau nunggu ini lebih dekat lagi, dan ternyata dia malah naik gitu ya. Naik berapa persen? Bahkan sampai 11% ya kenaikannya. Nah, sampai 11%, 11 lebih lah ini. Kalau kita naikkan 14% ya MDKA. Oke, nah jadi itu untuk MDKA. Jadi kalian bisa membelinya ya sedekat mungkin dengan MA 200 ini. Dan ini oke, kita keluarkan dulu ya, karena ini sangat terlalu banyak yang saya analisa. Jadi MDKA ini kita keluarkan dulu di SMM. Dan jelas bagi kalian mau beli atau mau invest, bisa menggunakan MA 200 sebagai titik entry, dan titik outnya juga ya, exit plan-nya ada di MA 200. Itu kuncinya untuk MDKA. Berikutnya ada saham, sudah MDKA, berikutnya ada saham MLPL, sudah PMMP yang baru kita masukkan semalam bersamaan dengan PTBA. Dan ini oke, kita sudah bilang bahwa ini kemungkinan bakal koreksi besok ya, dan boom, hari ini dia koreksi tepat seperti yang saya prediksikan semalam ya. Dan dia prediksinya, dan dia koreksinya tepat juga di area support di MA 21 dan 13. Dan ini kenapa saya sering menggunakan MA 12 dan 21 ya, karena dia memang sangat kuat sebagai titik support dynamic gitu. Dua ini sudah cukup sih. Ditambah lagi dengan swing ya, jadi 3 yang untuk menjaga bagi yang trend following. Nah ini saya biasa menggunakan ini sebagai trailing stop ya. Oke, ini sebagai trailing stop, dan lihat potensinya ini melalui warna candle ya. Warna candlenya ini juga melihat potensinya ya. Kalau dia berwarna biru seperti ini berarti potensinya masih bagus gitu. Kalau misalnya dia koreksi, maka itu kesempatan untuk buy gitu. Dan selamat juga bagi ini, saya nggak tahu sih, saya tidak memantau market ya, live gitu nggak. Jadi saya tidak tahu ini di sesi kedua atau sesi ke-1 dia menyentuh di EMA 21-nya dan 13. Tapi selamat bagi yang sempat membeli ini ya, sempat membeli PMMP. Dan bagi yang belum, apakah masih layak? Ya ini masih layak untuk dibeli sih ya. Apalagi kalau misalnya besok melanjutkan koreksi lagi ya di sekitar sini, nah itu juga masih layak sebenarnya untuk yang beli. Lahannya juga masih menghijau, dan juga volumenya juga oke, masih kecil memang, belum ada spike, jadi masih oke sih untuk PMMP. Dan ini membentuk cup ya,
seperti membentuk cup polanya, dan sini resistennya sangat kuat ya untuk nah ini untuk PMMP. Oke, nah ini yang kita sudah review. Berikutnya kita akan melihat men-screening sebentar saham-saham yang akan kita mungkin ada yang tertarik ya atau masih kurang gitu untuk di portonya. Nah, ini ada beberapa saham yang sudah terdeteksi. Untuk ESIP sih jelek. Ini juga jelek ya, terlalu tinggi volatilitasnya, jadi sangat berbahaya. Tapi ini cocok untuk scalping ya. SWOT terlalu berbahaya juga. AHAB juga apalagi. Ini kalian lihat ya, tertingginya sampai 77 dan closingnya di 66. Gila. Ini siapa yang beli di atas ini ya, di 77. Nah, itu bahaya sekali. Untuk Saratoga hari ini dia naik sebesar 9,1 ya. Dan ada cuman terlalu tinggi ya kenaikannya ya. Percaya kalian beli di sini sih nggak masalah gitu. Bagi yang Saratoga ini secara fundamental VBP dan PER masih murah ya. Apalagi VBP-nya itu sangat murah dan IPS-nya juga tinggi ya, 15% lebih gitu. Jadi ini sangat bagus ya secara fundamental gitu, Saratoga. Oke, berikutnya ada ASA, naiknya 7,2. Sebenarnya ini lebih bagus daripada Saratoga ya kenaikannya. Cukup nggak ketinggalan untuk ASA. Oh ya, ASA ini all time high ya. ASA. Iya, Deng. ASA all time high lagi ya. Jadi dia breakout dari posisi sebelumnya. Gila sih. Ini udah tahu ketinggian ya ASA ya. Adi, Sarana, Armada, TPK. Oke, tapi ini kemungkinan dia bakal melanjutkan rally-nya ya. Kalau kita lihat MACD-nya juga sudah GC ya. Makanya sini berwarna biru ya. ASA ini berwarna biru gitu. Sebelumnya juga sudah berwarna gitu ya. Ya kita kurang sih. Saya dekat doji ini sempat membeli gitu, tapi ya gak apa-apa gitu. Untuk roda lumayan bahaya juga. Nah, MLPL udah keluar. Nah, MLPL ini sangat bagus ya, ketimbang yang tadi ini naiknya cuma 6,5. Jadi so far masih bagus bagi yang mau masuk. Targetnya juga jauh. Bel 4,4 kenaikannya. Sejauh ini sih masih bagus ya. Lahan juga hijau. Coba kita lihat dulu di price action. Bel. Trisula Tekstil Industri. Gila juga ya ini. Volatilitasnya ngeri cuy. Ya, jarum-jarumnya ini lumayan ngeri. Gak sih, bahaya ini. Bid overnya juga saya nggak tahu ya gimana. LPCK, wah ini menarik nih LPCK. Tunggu saya lihat bid overnya LPCK. Lipo Cikarang 4,7 properti ya. Saham Lipo lumayan sih ya. Kalau kita lihat walaupun di bawah MA 200 ya. Lipo Cikarang. Ya lumayan sih ya. Kemungkinan ini bakal rebound ya. Saham-saham properti memang lagi duet sama saham-saham dari konstruksi ya. Jadi emang lagi bagus ya. Salah satunya Lipo ini juga kalian bisa masukkan ke list kalian ya. Ke watchlist kalian untuk dimasukkan. Oke, LPCK good. Tapi nggak kita masukkan Kota. Waduh, Kota ya sudah kembali cuy. Kota is back ya. Kota is back.
Oke, untuk kota ya bagus sih, sekarang udah mulai bagus. Untung saja saya kemarin sempat take profit ya di doji ini. Jadi so far sih nggak masalah sih. Ya. Dan saya memang nggak sempat beli di area sini ya karena tidak terdeteksi oleh AFL yang saya buat. Dan baru sekarang terdeteksi lagi. Dan dia langsung gacor ya ketika menembus ini EMA 65 kembali lagi. Oke, kota bagus tapi kenaikannya bagi kalian yang mau masuk sih sebaiknya jangan dulu ya karena ini kenaikannya 14,3 gitu, rawan akan koreksi. Kici boleh juga nih Kici. Oh, boleh sih Kici. Hero juga bagus ya. Hero bagus ya. Hero ini bagus. Supermarket ya, PPGL juga 7,3, skip dulu. Ini naiknya 7. Oh, agro bagus juga ya. Agro bagus ya. Nah, agro ini kemungkinan bakal melanjutkan lagi ya. Aduh, sakit banget nggak dapat agro ketika di sini ya. Oke, agro ini bagus ya. Bisa kalian beli. Wah, ini terlalu jauh. Oke, itu saja video SMM kali ini. Semoga kalian mendapatkan barokah ya. Mendapatkan informasi yang bagus ya mengenai saham karena kalian agak sulit mengecek satu-satu. Jadi ini saya mempermudah jalan kalian untuk men-screening saham 700 saham di IHSG dengan melalui aplikasi AME Broker ini. Jadi saham-saham ini nanti akan kita review ulang lagi dan selalu kita pantau pergerakannya gitu. Makanya itu jangan lupa subscribe, like dan komen di channel ini. Dislike jika Anda tidak suka, like jika Anda suka. Dan kita ketemu lagi di video SMM berikutnya. Bye bye.